akan ia basuh, yaitu para muridnya. Dalam peristiwa itu Yesus tahu siapa yang akan lari, yang nanti, dan siapa yang akan mengkhianatinya. Tetapi Yesus walaupun tahu, dia tetap mau berlutut dan mencuci kaki para muridnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan cinta tanpa syarat. Bukan cinta yang menunggu orang ini pantas nggak untuk kita layani atau tidak. Walaupun terkadang banyak orang yang kita sakiti atau orang menyakiti hati kita, kita di sini diajak untuk mau merendahkan diri, mau berani untuk melayani mereka. Nah, dalam hidup kita juga kita sering meminta Tuhan untuk membersihkan hidup kita, kan? Kita tahu kita manusia berdosa dan kita sering mohon ampun kepadanya karena kita sering berbuat dosa. Namun, apakah kita sendiri mau membersihkan dosa saudara-saudara kita? Pertanyaan yang bisa kita renungkan di masa Kamis Putih ini yaitu, siapakah orang yang harus kita cuci kakinya? Bukan saja cuci kaki secara fisik, tetapi cuci kaki dalam bentuk dia berdosa, kita mau memaafkan, seperti itu. Mungkin bisa jadi dalam keluarga kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Dan pada Kamis Putih ini juga untuk kita, untuk mencintai dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Lalu kita masuk ke Jumat Agung. Nah, pada Jumat Agung ini adalah hari sunyi, di mana tidak ada misa, tetapi hanya ada ibadat. Dan komuni yang kita terima pada Jumat Agung itu adalah konsekrasi dari Kamis Putih. Nah, pada Jumat Agung ini kita tahu bersama bahwa Yesus menderita dan wafat di kayu salib. Salib berdiri di tengah dunia, tapi kita coba untuk berhenti sejenak. Apakah salib itu benar-benar berdiri di tengah-tengah kita? Berdiri di tengah hati kita? Atau hanya sebatas pajangan saja, kayak salib ini terpajang begini? Kita harus bisa memaknainya lebih dalam. Jumat Agung bukan hanya mengenang akan penderitaan Yesus, tetapi kita juga harus berkata, Tuhan, inilah harga dari dosa-dosaku. Yesus rela menderita, wafat di salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Nah, Santo Leo Agung itu pernah berkata bahwa salib adalah tahta di mana Kristus mengalahkan iblis, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penderitaan. Yesus tidak membalas pukulan dengan pukulan, tidak membalasnya dengan dendam, tetapi dengan ia tidak mengutuk, tetapi mengampuni. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sering mengutuki saudara kita, memarahi, atau mungkin karena hal kecil tersindir dengan teman-teman kita, jadinya marah-marah, tidak bicara?